Hmm. Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Hari ini kita akan review komik yang terbit ya oleh penerbit baru kita, Phoenix Gramedia Indonesia. Judulnya The Rising of the Shield Hero volume 1. Nah, jadi ceritanya ini ya komiknya ini agak susah ditemui. Ceritanya itu kan kalau kita tahu ya, kalau STO, ya STO itu maksudnya kayak jadwal terbitnya komik ya. Itu Alex MC itu kan barengan ya. Nah, aku nggak tahu kenapa PGI nggak bareng dengan MC ataupun Alex ya, sehingga ini kemarin nggak tahu kenapa ya, susah banget dipesan dari Medan gitu. Terus kayaknya ada satu judul lagi yang juga bareng, cuman nggak dapet. Jadi cuma dapat judul ini doang, dan itu pun juga kayak 1 atau 2 minggu lagi ya gitu baru kita dapetin buku ini. Jadi kayaknya di Jakarta di mana-mana udah ada, Medan lama banget baru dapet. Oke. Nah, jadi ini volume satunya. Nah, volume satunya seperti ini. Jadi agak menarik ya, di mana covernya itu mirip banget dengan cover di Jepang. Jadi kalau di cover-cover yang di Jepang ya, itu biasanya ya cover dalamnya ini agak spesial ataupun agak beda. Ya, kalau di Indonesia ya mungkin sama ya, cover luar atau kita bilang jaketnya itu dengan cover dalam. Tapi kalau di Jepang ya, biasanya itu ada kadang-kadang ya ada konten-konten not safe for work-nya di sini ya kan. Ataupun kadang ada komik singkat ya, Yonkoma kayak gini, macam-macam gitu. Di sini ada 2 komik Yonkoma. Saya rasa ini mereka ikut ya 100% dengan yang Jepang. Oke. Nah, ini covernya ya, ini pakai yang kilat. Oke. PGI harganya 65 ya. Memang lebih tinggi sih dibanding yang lain untuk Phoenix Gramedia ya. Nah, ini cover depannya, belakang spine-nya seperti ini. Nah, ini dari light novel ya. Jadi sebenarnya itu original story-nya itu Aneko Yusagi. Jadi dibuat dulu light novelnya di webtoon. Bukan, tunggu. Jadi awal-awalnya itu light novel. Ya, web novel bukan webtoon ya, web novel ya oleh ini Aneko Yusagi, baru didesain oleh karakternya Minami Seira, baru dibuat manganya oleh Ayakyu. Oke. Nah, samping ini ada daftar isi. Daftar isi ada 4 chapter, ada 1 prequel, ada 1 cerita tambahan. Terus di sini ada kontennya, bukan kontennya, sinopsisnya. Kalau di belakang nggak ada sinopsisnya, jadi kalian harus beli dulu, harus buka dulu, baru bisa baca sinopsisnya. Nah, apa yang telah terjadi? Pemuda bernama Naofumi tiba-tiba dipanggil ke dunia lain sebagai salah satu dari pahlawan kerajaan. Namun tanpa penyebab yang jelas, ia dikhianati oleh orang-orang yang ia anggap sebagai teman. Ketika ia tidak lagi bisa mempercayai orang lain, seorang gadis kemudian muncul menghampiri hidupnya. Awal kebangkitan sang pahlawan pun akhirnya dimulai. Oke, kita bahas ininya dulu ya, fisiknya ini. Ya, seperti ini ada Yonkoma. Terus ini ada halaman warna ya, yang bikin mahal. Oke. Nah, jadi ceritanya gini. Model-model komik apa namanya? Isekai ya, di mana dia tiba-tiba ya masuk ke dunia lain menjadi hero ya bersama dengan 3 orang lainnya. Jadi mereka ada total 4 orang, di mana ya istilahnya itu di zaman kerajaan-kerajaan gitu, di mana 4 orang ini dipanggil ya untuk melawan gelombang monster yang akan menyerang mereka. Oke, jadi mereka membutuhkan pahlawan lah ceritanya untuk menahan serangan dari monster-monster. Di mana 4 orang ini ya, 4 orang ini satu pegang pedang, satu pegang tombak, satu pegang busur, dan cuma dia satu-satunya tokoh utama kita yang pegang perisai. Jadi dia nggak ada senjata dan dia juga nggak bisa pakai senjata. Kayaknya kayak di dunia itu ya dia terlarang ya nggak bisa pakai senjata. Sehingga ya dia membutuhkan rekan untuk membantu dia menghadapi musuh-musuh yang muncul. Tapi ya waktu rekan-rekannya, tapi ya rupanya satu dan banyak hal, rupanya dia dikhianati oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, dan nah dia terpaksa berpetualang sendiri sampai akhirnya dia ketemu dengan orang baru gitu. Oke. Nah, gambarnya sih bagus ya, gambarnya bagus, ceritanya masih ringan sih untuk volume pertama. Nah, cuma aku takutnya ini bakal panjang banget. Soalnya kenapa? Novelnya itu dari tahun 2012 nih ya.
Novelnya itu dari tahun 2012 sampai sekarang masih ongoing. Oke. Light novelnya itu dari 2013 sampai sekarang masih ongoing dan 22 volume. Manganya itu dari 2014 ya sampai sekarang udah 25 volume masih ongoing. Wah. Terus ada manga tambahannya kayak apa namanya side story-nya itu ada 11 volume itu tamat ya, The Reprise of the Spear Hero. Ya kayaknya itu kisah yang hero yang pakai tombak, ini kan yang pakai perisai ya. Mungkin itu yang pakai tombak. Terus ada light novelnya yang Spear Hero macam. Jadi gua merasa ini bakal panjang dan banyak banget. Aku nggak yakin. Jujur untuk komik yang volumenya panjang banget itu aku nggak yakin bisa terbit sampai tamat sih. Dengan kondisi sekarang ya, dengan kondisi sekarang di mana yang penjualannya masih pas-pasan ya kan. Terus yang pembelinya masih FOMO doang ya, beli cuma volume 1 habis itu nggak beli lagi macam-macam. Oke. Nah, jadi so far this is good ya, ceritanya gambar oke, not bad lah ya. Masih volume 1. Terus belakangnya ini ada bisa pahlawan perisai sehari sebelumnya. Ini terus ada extra story ya. Nah, ini. Extra story-nya pendek doang. Terus ini ada dari penulis ya, dari karakter desain. Ini dari manga apa nih? Dari mangakanya sih nggak ada ya. Ini dari creator novelnya. Oke, jadi buat kalian yang mau koleksi, keep in mind ya bahwa ini bakal panjang banget ya. 25 volume kali 65.000 mungkin sekitar 1 jutaan lah ya. 1 jutaan masih ongoing. Jadi mungkin bakal panjang banget. Oke. Sekian untuk review The Rising of the Steel Hero sampai di sini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.